Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pelajaran Sejarah Peminatan kelas 10 bersama saya Ayah Sofia Martini. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah kelebihan dan kekurangan bentuk atau jenis sumber sejarah. Apa manfaatnya bagiku? Yang pertama, mengeksplorasi sejarah dengan mengenal berbagai bentuk atau jenis sumber sejarah. Kemudian kita juga bisa mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk atau jenis sumber sejarah. Ada artefak, fosil, visual, audiovisual, tradisi lisan, tekstual, dan non-tekstual. Kita akan bahas yaitu yang pertama artefak. Artefak merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah yang menampakkan atau observable, yaitu bisa diobservasi adanya jejak-jejak buatan atau dimodifikasi oleh manusia melalui teknologi pengurangan atau penambahan pada benda alam. Cirinya dapat bergerak atau dipindahkan, yaitu movable, oleh tangan manusia dengan mudah atau relatif, tanpa merusak atau menghancurkan bentuknya. Contoh, alat-alat batu, logam dan tulang, gerabah, prasasti, senjata-senjata logam atau anak panah, mata panah, dan lain-lain. Kemudian ada terakota dan tanduk binatang. Kelebihannya, artefak ini lebih akurat karena bentuknya fakta. Fakta berupa benda tersebut dapat diabadikan sejarahnya, misalnya di museum. Kekurangannya, tulisan pada benda itu sering sulit dibaca jika benda yang ditemukannya tidak utuh. Akibatnya sulit untuk diartikan sejarah bendanya. Kemudian ada fosil. Bahasa Latinnya itu fossa yang berarti menggali keluar dari dalam tanah. Merupakan sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral akibat tertutup sedimen. Jenisnya itu fosil batu biasa yang terbentuk dalam batu ember, ada fosil ter, ada fosil hidup yaitu hewan atau tumbuhan yang dikira sudah punah tetapi ternyata masih ada disebut. Fosil yang paling umum adalah kerangka yang tersisa seperti cangkang, gigi, dan tulang. Ada sumber sejarah visual, yaitu secara umum merupakan semua sumber sejarah yang bisa dilihat oleh penglihatan. Lebih spesifiknya, sumber sejarah secara visual itu berupa foto, lukisan, pahatan, dan ukiran. Ada audio visual, yaitu gambar dan suara yang direkam kemudian diolah untuk diputar kembali dan dilihat. Audio visual dikenal juga dengan sebutan film atau rekaman. Pada awal kemunculannya, rekaman peristiwa bersejarah digunakan untuk propaganda perang. Ada juga rekaman yang menunjukkan saat operasi militer dijalankan. Rekaman saat operasi militer biasanya digunakan untuk mengukur kesuksesan operasi tersebut, untuk menjadi bukti ke masyarakat jika operasi tersebut berhasil. Ada tradisi lisan, digunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang tidak ada dokumentasinya, dengan cara mewawancari orang-orang yang terkait dengan peristiwa tersebut. Hal ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi dan melestarikan cerita-cerita luhur, tahayul, dongeng, atau peristiwa yang tidak sempat didokumentasikan karena keterbatasan masyarakat tersebut. Ada tekstual, yaitu peninggalan yang berbentuk tulisan, juga susunan-susunan gambar seperti hieroglif yang dirangkai untuk berkomunikasi menggunakan media kertas, tulisan di daun lontar, batu atau prasasti, kain, kulit hewan, dan bahan lainnya.
yang bercerita tentang hal penting pada saat bukti tekstual tersebut dibuat. Dan ada kebendaan, merupakan hasil karya manusia, baik itu berupa bangunan, sarkofagus atau kubur batu. Ada monumen yang bersifat lebih umum dan mencakup semua benda peninggalan buatan manusia. Ada kuis dari jenis atau sumber sejarah, misalnya ada artefak, fosil, visual, audiovisual, tradisi lisan, tekstual, dan kebendaan. Silahkan dianalisis apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis atau sumber sejarah tersebut. Untuk kemudian nanti kita akan diskusikan. Simpulan, fakta suatu peristiwa sejarah bisa ditelusuri dari berbagai bentuk atau jenis sumber sejarah. Untuk mengetahui suatu peristiwa dianggap bersejarah, diperlukan mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk atau jenis sumber sejarah. Ingat, jadilah pelaku dan pembuat sejarah di dunia. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.